Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Dan yang saya hormati Bapak Abdul Aziz Wahab BAMAG selaku Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong. Dan yang saya hormati Ibu Wahyu Lestari MPD selaku Dekan Fakultas Tadris Umum. Dan yang saya hormati Ibu Mafiratul Hamdiyah MPD selaku Kaprodi Tadris Bahasa Indonesia. Dan yang saya hormati Ibu Yeniati Ulfa selaku dosen pengampu studi fikih. Perkenalkan, nama saya Vera Safira, TBID semester 2B. Baik, di sini saya akan memberitahu tentang ajaran dan penjelasan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah ulama besar yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan ilmu fikih, yakni hukum Islam. Ia dikenal sebagai peletak dasar usul fikih, metodologi penentuan hukum. Ajaran utama meliputi yang pertama, metodologi usul fikih. Nah, Imam Syafi'i menyusun metodologi yang sistematis dan menetapkan hukum yang dirangkum dalam kitabnya Ar-Risalah. Ia menekankan pada dua sumber. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah. Al-Quran sebagai sumber hukum utama dan paling otoritatif. Yang Sunnah adalah perkataan, perbuatan, dan menjelaskan dan mendetailkan hukum-hukum Al-Quran. Selain itu, Imam Syafi'i juga mempertimbangkan ijma, konsensus, dan qiyas analogi, kesepakatan para ulama dalam masalah hukum. Sedangkan qiyas analogi menentukan hukum satu kasus baru berdasarkan kemiripannya dengan kasus yang sudah ada hukumnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Ia membatasi penggunaan qiyas untuk menghindari penafsiran yang terlalu luas dan melenceng dari sumber utama. Yang kedua, penekanan pada hadis. Imam Syafi'i sangat menekankan pentingnya hadis sebagai sumber hukum. Ia melakukan kajian mendalam terhadap hadis, termasuk periwayatan dan sanadnya. Untuk memastikan kesahihannya, ia juga mengembangkan metode kritik hadis untuk membedakan mana yang hadis sahih dan mana yang hadis dhaif. Yang ketiga, pendekatan yang seimbang. Pendekatan yang seimbang. Imam Syafi'i dikenal dengan pendekatannya yang seimbang antara Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Ia tidak mengabaikan salah satu sumber tersebut, tetapi berusaha untuk menggabungkannya secara harmonis dalam menetapkan hukum. Ia juga berupa menghindari ekstrim dalam penerapan qiyas dengan menekankan pada kemiripan yang substansial antara kasus yang dianalogi. Yang keempat, pengaruh terhadap mazhab Syafi'i. Ajaran dan metodologi Imam Syafi'i menjadi dasar bagi mazhab Syafi'i, salah satu mazhab fikih yang paling berpengaruh di dunia Islam hingga saat ini. Mazhab ini diikuti oleh banyak umat Islam di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Namun perlu diingat bahwa mazhab lainnya mengalami perkembangan dan interpretasi yang beragam di berbagai tempat dan zaman. Yang kelima, kehidupan pribadi dan perjuangan. Imam Syafi'i tidak hanya dikenal dengan keilmuannya, tetapi juga karena kehidupannya yang sederhana dan penuh perjuangan. Ia banyak melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu dan menyebarkannya. Ia juga menghadapi tantangan politik dan sosial pada zamannya, namun tetap teguh pada prinsip-prinsip keilmuannya. Kisah kehidupannya sendiri menjadi inspirasi bagi banyak orang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Dan yang saya hormati Bapak Abdul Aziz Wahab BAMAG selaku Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong.
dan yang saya hormati Ibu Wahyu Lestari MPD selaku Dekan Fakultas Tadris Umum, dan yang saya hormati Ibu Mafiratul Hamdiyah MPD selaku Kaprodi Tadris Bahasa Indonesia, dan yang saya hormati Ibu Yeniati Ulfa selaku dosen pengampu studi fikih. Perkenalkan, nama saya Vera Safira, TBID semester 2B. Baik, di sini saya akan memberitahu tentang ajaran dan penjelasan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah ulama besar yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan ilmu fikih, yakni hukum Islam. Ia dikenal sebagai peletak dasar usul fikih, metodologi penentuan hukum. Ajaran utama meliputi yang pertama, metodologi usul fikih. Nah, Imam Syafi'i menyusun metodologi yang sistematis dan menetapkan hukum yang dirangkum dalam kitabnya Ar-Risalah. Ia menekankan pada dua sumber. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah. Al-Quran sebagai sumber hukum utama dan paling otoritatif. Yang Sunnah adalah perkataan, perbuatan, dan menjelaskan dan mendetailkan hukum-hukum Al-Quran. Selain itu, Imam Syafi'i juga mempertimbangkan ijma, konsensus, dan qiyas analogi, kesepakatan para ulama dalam masalah hukum. Sedangkan qiyas analogi menentukan hukum satu kasus baru berdasarkan kemiripannya dengan kasus yang sudah ada hukumnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Ia membatasi penggunaan qiyas untuk menghindari penafsiran yang terlalu luas dan melenceng dari sumber utama. Yang kedua, penekanan pada hadis. Imam Syafi'i sangat menekankan pentingnya hadis sebagai sumber hukum. Ia melakukan kajian mendalam terhadap hadis, termasuk periwayatan dan sanadnya. Untuk memastikan kesahihannya, ia juga mengembangkan metode kritik hadis untuk membedakan mana yang hadis sahih dan mana yang hadis dhaif. Yang ketiga, pendekatan yang seimbang. Pendekatan yang seimbang. Imam Syafi'i dikenal dengan pendekatannya yang seimbang antara Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Ia tidak mengabaikan salah satu sumber tersebut, tetapi berusaha untuk menggabungkannya secara harmonis dalam menetapkan hukum. Ia juga berupa menghindari ekstrim dalam penerapan qiyas dengan menekankan pada kemiripan yang substansial antara kasus yang dianalogi. Yang keempat, pengaruh terhadap mazhab Syafi'i. Ajaran dan metodologi Imam Syafi'i menjadi dasar bagi mazhab Syafi'i, salah satu mazhab fikih yang paling berpengaruh di dunia Islam hingga saat ini. Mazhab ini diikuti oleh banyak umat Islam di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Namun perlu diingat bahwa mazhab lainnya mengalami perkembangan dan interpretasi yang beragam di berbagai tempat dan zaman. Yang kelima, kehidupan pribadi dan perjuangan. Imam Syafi'i tidak hanya dikenal dengan keilmuannya, tetapi juga karena kehidupannya yang sederhana dan penuh perjuangan. Ia banyak melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu dan menyebarkannya. Ia juga menghadapi tantangan politik dan sosial pada zamannya, namun tetap teguh pada prinsip-prinsip keilmuannya. Kisah kehidupannya sendiri menjadi inspirasi bagi banyak orang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.